Nah, setiap produk reksadana pastinya mempunyai keunggulan dan kekurangannya tersendiri yang harus disesuaikan dengan kebutuhan para investor. Karenanya, sebelum terjun ke dunia investasi dan menanam modal, pastikan dulu untuk mempelajari produk reksadananya terlebih dahulu, seperti peluang imbal hasil, modal minimal investasi, ukuran aset, dan sebagainya. Investasi memang bisa menjadi langkah yang tepat untuk mengembangkan kekayaan dan aset seiring berjalannya waktu. Tapi sebelum mengambil langkah finansial tersebut, pastikan dulu jika kondisi keuangan Anda telah terjaga dan kondusif. Salah satu caranya adalah dengan mempersiapkan dana darurat. Melalui dana darurat, risiko masalah keuangan mendesak yang muncul akan lebih mungkin untuk diatasi. Investing with prudent management lebih aman di sini. Halo sahabat Purwanto AM Lifestyle, kembali lagi dengan Indira sebagai marketing team di Purwanto Asset Management. Pada video kali ini kita akan membahas kesalahan investasi reksadana yang harus dihindari oleh para investor. Pastikan kamu sudah subscribe YouTube Purwanto AM Lifestyle untuk konten edukasi lainnya ya. Reksadana termasuk sebagai salah satu instrumen investasi primadona khususnya bagi para pemula. Karena selain mudah dan banyak keunggulannya, reksadana juga tersedia di berbagai platform online dengan minimal nilai investasi yang sangat terjangkau. Tapi investasi reksadana juga perlu dijalani dengan berbagai pertimbangan agar terhindar dari risiko salah langkah mengambil keputusan investasi. Apa saja sih kesalahan investasi reksadana yang harus dihindari? Kesalahan dalam investasi reksadana yang perlu para investor hindari yang pertama adalah tidak punya tujuan investasi. Setiap orang yang berinvestasi sebaiknya memiliki tujuan finansial yang ingin diraih. Apakah itu jangka pendek, jangka menengah, ataupun jangka panjang. Hal ini penting untuk dilakukan karena berkaitan dengan jenis produk reksadana yang ideal untuk dipilih. Sebagai contohnya, untuk tujuan jangka pendek, produk dengan fluktuasi stabil lebih pas dijadikan pilihan. Poin yang kedua adalah tidak melakukan riset produk. Nah, setiap produk reksadana pastinya mempunyai keunggulan dan kekurangannya tersendiri yang harus disesuaikan dengan kebutuhan para investor. Karenanya, sebelum terjun ke dunia investasi dan menanam modal, pastikan dulu untuk mempelajari produk reksadananya terlebih dahulu, seperti peluang imbal hasil, modal minimal investasi, ukuran aset, dan sebagainya. Yang ketiga adalah panik menghadapi fluktuasi nilai. Yang namanya berinvestasi pasti ada risiko kerugian yang tak bisa dipisahkan dengan peluang keuntungannya. Misalnya, produk reksadana saham yang mempunyai potensi imbal hasil besar juga sudah pasti memiliki risiko kerugian yang lebih tinggi. Hanya saja, beberapa investor kerap kali langsung berkeringat dingin saat melihat nilai portofolio investasinya merosot. Untuk menyiasatinya, kita harus pahami bahwa investasi reksadana adalah mengembangkan nilai kekayaan atau aset seiring berjalannya waktu. Nah, dalam proses tersebut terkadang ada fluktuasi yang membuat nilai investasi menurun secara jangka pendek. Percayalah, asal memilih produk yang tepat, modal investasi yang telah ditanam akan meningkat di waktu yang akan datang. Selanjutnya adalah pola pikir jangka pendek. Nah, investasi secara umum merupakan cara untuk mengembangkan nilai kekayaan secara perlahan dan seiring berjalannya waktu. Karena itu, hindari memiliki pola pikir berjangka pendek ketika menjalani aktivitas tersebut. Hal tersebut akan membuat Anda mudah merasa panik dan khawatir melihat fluktuasi nilai investasi yang tak selalu positif setiap waktu. Yang kelima adalah menunggu momen tepat untuk investasi. Kesalahan lain yang membuat keuntungan investasi tak maksimal adalah
menunggu momen yang tepat. Padahal waktu terbaik untuk menanam modal adalah sedini mungkin, karena aset lebih berpeluang untuk bertambah seiring berjalannya waktu. Jadi stop menunggu momen yang tepat untuk berinvestasi dan mulailah menanam modal sedari sekarang. Yang keenam adalah melewatkan pos dana darurat. Investasi memang bisa menjadi langkah yang tepat untuk mengembangkan kekayaan dan aset seiring berjalannya waktu. Tapi sebelum mengambil langkah finansial tersebut, pastikan dulu jika kondisi keuangan Anda telah terjaga dan kondusif. Salah satu caranya adalah dengan mempersiapkan dana darurat. Melalui dana darurat, risiko masalah keuangan mendesak yang muncul akan lebih mungkin untuk diatasi. Yang ketujuh adalah tidak menyesuaikan modal investasi dengan peningkatan penghasilan. Sebaiknya buatlah rasio khusus terkait berapa banyak alokasi penghasilan untuk diinvestasikan. Misalnya, sisihkanlah 10-15% dari gaji bulanan untuk diinvestasikan. Dengan begitu, seiring bertambahnya penghasilan, dana investasi yang ditanam juga akan turut bertambah sehingga lebih cepat mencapai tujuan keuangan. Kemudian, abai dengan strategi diversifikasi. Ketika berinvestasi, menerapkan strategi diversifikasi investasi menjadi hal yang tak boleh diabaikan oleh investor. Diversifikasi sendiri merupakan strategi untuk menempatkan modal investasi di beberapa produk berbeda guna meminimalkan risiko kerugian. Jadi, di saat salah satu produk reksadana melemah, modal investasi di produk lain tetap bisa menjaga nilai portofolio Anda. Yang terakhir adalah jarang memantau kinerja reksadana. Kesalahan terakhir yang harus dihindari saat berinvestasi reksadana adalah jarang memantau kinerjanya. Walaupun pengelolaannya secara umum dilakukan oleh manajer investasi, tapi selaku investor, Anda tetap harus mengecek kinerjanya untuk kemudian dievaluasi. Dengan begitu, jika ternyata pertumbuhannya tidak sesuai ekspektasi, jangan ragu untuk beralih ke produk lain yang lebih menjanjikan. Itulah beberapa kesalahan investasi reksadana yang mungkin sering dilakukan oleh investor dan harus dihindari. Walaupun tak membutuhkan pengetahuan khusus untuk bisa dijalani, tapi beberapa kesalahan itu mampu untuk membuat peluang keuntungannya merosot. Karenanya, supaya tidak tekor ketika berinvestasi reksadana, pastikan untuk memahami cara yang tepat untuk menjalaninya dengan menghindari kesalahan yang sudah kita sebutkan. Segitu dulu informasi yang aku berikan di video kali ini dan semoga bermanfaat ya. Bagi teman-teman, coba share pendapat kamu mengenai hal ini atau jika kamu punya pertanyaan bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channel Purwanto AM Lifestyle dan follow juga Instagram @purwantoassetmanagement untuk update konten-konten menarik seputar investasi lainnya. Investing with Prudent Management, lebih aman di sini.